Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya mengucapkan salam satu kali. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum-antum yang jawab salam baik di dalam ruangan atau di dapur atau di luar maupun di alam yang tak kasat mata, alam gaib, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab salam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umurnya dan semoga diluaskan rezekinya dan semoga dimudahkan segala urusannya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan mempunyai keturunan yang soleh solehah. Yang belum punya keturunan segera mendapatkan keturunan, dan semoga yang belum mendapatkan jodoh semoga mendapatkan jodoh, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hutangnya segera dilunaskan. Kalau punya hambatan atau rezeki yang sekiranya sempit, semoga Allah bukakan berkat majlis Hidayatul Muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minin biwasi rahmatih wa alhamahum min husni tawassul ma yadfa'una bihi 'azima ahdihi wa 'uqubatih wa wahaba lahum min matayal hamni wal karbi ma yatawassaluna bihi ila manazil jannatih. Wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa i'tirafan bima yajibu 'ala al-khalqi kafatan min al-it'ani li-rububiyyatih. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibul mustafa min khaliqatih wa akramul awwalin wal akhirin min bariyatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa itratih. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa tatap muka, saling silaturahmi, ya. Yang lama tak ketemu katanya tadi ketemu kangen, alhamdulillah. Dan masya Allah sekarang bernuansa Islami, ada yang pakai hijau-hijau, ada yang batik-batik, ada yang warna-warna gelap. Subhanallah, kayaknya banyak yang hijau yang pakai ya. Inilah kekuatan hati kita. Kok kenapa ya di rumah masing-masing oh ya saya pakai baju ini, oh saya pakai baju itu. Itulah hati kita, menunjukkan tali kita, hati kita saling tersambung. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu tuan rumah Bapak Dedi sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya, rumahnya diamankan dari baliyat, dari gangguan, dan semoga digampangkan segala urusan Pak Dedi sekeluarga, dan semoga keluarganya dijadikan orang yang mana hutu, mutmainnah, sakinah, mawaddah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga di sini ada ustadz-ustadz, yaitu yang mana ada Ustadz Buliman, ada Ustadz Husiman, ada Ustadz Hafid, ada juga Ustadz Munir. Ada Ustadz siapa lagi? Ustadz Wahab katanya kan. Ada juga Ustadz Ridwan dan Ustadz semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga bapak-bapak yang mana ada sesepuh-sesepuh yang tak bisa saya sebut satu persatu. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang yang baik hati, lembut, orang yang husnul khotimah, dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sendiri kepada antum semuanya, insya Allah antum adalah orang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul saat ini di tempat Pak Dedi. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tawasulkan tadi diterima doa kita, yang mana tadi dengan khususon semoga berkumpulnya saat ini, berkumpulnya lagi di akhirat nanti di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau kita mendoakan orang lain seperti tadi yang diwasulkan dengan berkahnya mereka, dan semoga kita berkumpul saat ini nanti berkumpul lagi di akhirat nanti bersama-sama. Itu dikabulkan insya Allah.
Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena berkat beliau lah kita lahir saat ini, ada yang punya anak, ada yang punya rumah, semuanya itu adalah berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga harapan kita saat ini yang berkumpul, semoga tidak bosan menjadi orang baik, tidak bosan untuk membaca solawat. Bapak, ya, bukan oi. Kalau oi itu ada tengah kebun. Pak, oi. Bapak, Ya. ya. Semoga bapak-bapak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan kita, pandangan kepada orang muslim yang insya Allah orang soleh akan mendatangkan kebaikan, aura positif, aura kebaikan kepada kita. Seperti pepatah yang dikatakan oleh pepatah Dayak, adil kak talino bacura minta saruga basengat kak jubata. Harus katanya. Seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah dijelaskan yang mana kita berkumpul, insya Allah perkumpulan karena Allah, yang mana kita saat ini mengaji kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Kalau Lorazen itu Ihya Ulumuddin juz 1. Dan kemarin sudah dijelaskan yang mana nanti di akhirat nanti cahaya kita cahayanya orang yang berkumpul karena Allah itu bercahaya. Terus wajahnya kita bercahaya, baju kita bercahaya, bahkan dari seberjud. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya Allah semoga untuk kedepannya mohon maaf ya bapak-bapak, insya Allah bukan ini salah ndak ya, saya mempunyai pendapat ini Pak ya, tapi terserah bapak. Ini kan kita mohon maaf sekali beribu maaf sebelumnya. Contoh nih, kita sekarang saat mengaji mengaji kalam-kalam Allah, kalam-kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kedepannya semoga nanti waktu ngerokok, mohon maaf ya Pak ya, ini hanya pendapat ya Pak ya, hanya membagi ilmu. Ketika kita mengaji tentang hadisnya Rasulullah, bagaimana kita menghormati Nabi, yaitu rokoknya dimatikan. Karena kita menghormati kalam yang mulia dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mohon maaf ya Pak, beribu maaf. Bukan kalau kata ayahanda almarhum itu kan benikan nyinggung tapi nyemprot ya. Saya enggak Pak, enggak seperti itu. Tapi insya Allah karena kita kan orang yang banyak masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, orang yang takwa kepada Allah dan yang baik budi pekertinya. Kalau kita menjaga adab kita kepada orang, apalagi kepada Nabi. Contoh kalau kita sholat, apakah kita memakai kaos? Seperti itu. Terus kita saat ini ketemu sama orang baik, otomatis pakai baju rapi, pakai baju muslim, seperti itu. Mungkin kemanjaan kita kepada Allah pakai kaos, mungkin seperti itu ya. Mungkin manja kepada Allah seperti itu ya. Terus kita manja kepada Rasulullah, boleh enggak apa-apa. Insya Allah semoga bapak-bapak dijadikan orang baik budi pekertinya, tawadu. Karena orang yang tawadu udah saya jelaskan, semoga orang yang tawadu itu rafa'ullah, man tawadu'a rafa'ullah. Orang yang tawadu, baik budi pekertinya, akhlaknya bagus, insya Allah Allah angkat derajatnya. Seperti itu. Bukan hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah. Dan di sini juga dijelaskan awsaqu orang iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan zara akhun lahu fillah fa arsadallahu lahu malakan fa qala aina turid, qala uridu an azura ahi fulanan fa qala li hajatin laka indahu, qala la, qala li qurabati bainika wa bainahu, qala la, qala fa bi ni'matin lahu indaka, qala la, qala fa bima, qala uhibbuhu fillah, qala fa inna Allah arsalani ilaika yukhbiruka bi anna Allah yuhibbuka li hubbika iyyahu wa qad awjaba lakal jannah.
Artinya apa Pak? Seseorang laki-laki yang mana menziarahi saudara karena Allah, saat ini kita berkunjung kepada karena Allah, insya Allah Pak, kita satu surga insya Allah di akhirat nanti sama-sama. Karena kebiasaan kita ngumpul di dunia, berkumpul lagi di akhirat, itu memang yang dijelaskan di kitabnya Nabi Muhammad SAW. Fa'arsadallahu dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menciptakan atau memberikan satu malaikat yang mana untuk mencatatnya, untuk menanyakan faqala aina turid, mau kemana? Aku ingin menziarahi atau berkunjung kepada saudaraku fulanan, siapa? Misalkan Buliman, misalkan. Faqala lihajatin laka, untuk hajat kepadanya di sisinya. Untuk apa? Untuk dekat antara dia dan antaramu. Maksudnya kita menziarahi saudara supaya kita bisa dekat kepada Allah. Contoh kita saat ini berkumpul di rumahnya Pak Dedi itu karena Allah. Dengan harapan kita, siapa tahu kok bisa Pak Dedi itu bisa berjaya, bisa kaya, itu keberkahannya beda. Terus kita datang berkumpul saat ini, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Keberkahannya itu insya Allah kita akan mengalir kepada kita kekayaan yang barokah. Seperti itu. Di situ bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebabnya itu, sebab pertemuan kita. Seperti itu. Qala fa bi ni'matin lahu indak. Ini suatu nikmat. Nikmatnya Allah yang mana orang yang terpilih saja untuk kita bisa berkumpul. Contohnya kemarin kita bertemu seseorang, ayo kita gabung yasinan. Oh saya masih belum sempat. Oh iya insya Allah saya mau bergabung. Ternyata belum bergabung, belum. Itu. Makanya di sini majlisnya Hidayatul Muhsinin. Maksudnya apa? Hidayah, petunjuk bagi orang baik. Insya Allah bapak-bapak adalah orang baik. Pak. Insya Allah adalah orang baik. Amin. Terus waqala fa bima, dengan apa? Jadi aku yang cinta karena Allah, akhirnya diutuslah kepadaku yuhbiruka bi anna yuhibbuka li hubbika iyyahu. Jadi malaikat itu untuk hadir saat ini karena cintanya kita kepada Allah, sebabnya perkumpulan kita kepada Pak Dedi. Seperti itu. Waqad aujabalaka jannah, akhirnya kita diberikan surga. Enak enggak Pak? Enak, insya Allah. Saya selalu doakan kok Pak. Insya Allah selalu doakan untuk bapak-bapak, dan juga kita tawasul saat ini juga tadi kita juga ditawasulkan ruh kita. Kenapa sih kok ruh kita juga difatihahkan? Agar hati dan ruh kita, jasad kita lembut. Subhanallah, tadi di dalam tahlil juga ada la ilaha illallah, ada salawat. Di situlah sebabnya insya Allah kita bisa berbaca salawat dan juga dilembutkan hati kita. Karena orang yang masuk surga, orang yang bisa menjadi husnul khotimah adalah orang yang lembut hatinya. Seperti itu. Lau annaka ibadi bi'abadati ahli samawati wa hubbillah laisa wa bughdi fillah laisa ma aghna anka dzalika syai'an. Jadi kalau kita menjadi orang muslim, kita senang kepada orang, berkumpul saat ini karena Allah. Kalau kita misalnya ada perselisihan, ayo kita saling maaf-maafan, tapi bencinya karena Allah, akan mendapatkan pahala bagi kita semuanya, bagi orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, dan bencinya karena Allah. Kita tidak boleh benci kepada orang. Oh misalnya saya tidak suka sama Ustaz Abdul Hafid. Kenapa sih? Ya Ustaz Abdul Hafid itu suka pakai biru-biru gitu. Tidak boleh benci kepada orangnya, tapi kepada sifatnya tidak apa-apa. Karena beliau itu adalah ciptaan Allah. Benci kepada beliau sama benci kepada Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Oke bapak-bapak? Inna ahabbakum ilallahi alladina
ya'lafuna wa yu'lafuna wa in abghadukum ila Allah al-masyauna bin namima al-mufarraquna bainal ihwan. Ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malakan nisfu minan nar wa nisfu minasyarqi yaqulu Allahumma kama allafta baina sajdi wan nar kadzalika allafa baina qulubi ibadika sholihin. Masyaallah. Wa qala aidan ma ahdatsa 'abdul ahu fillahi illa ahdatsahu lahu darajatan fil jannah. Insyaallah barokah. Ini sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang mendirikan atau menyusun atau berkumpul saat ini saling mengikat, dan wa in abghatukum, dan orang yang paling tidak disukai oleh Allah yang di situ kita membangun dalam hati kita an-namimah. Apa an-namimah itu? Ngadu domba. Alhamdulillah insyaallah bapak-bapak lisan kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Terus saling memisahkan antara kita. Sampai itu insyaallah berkat majlis kita Hidayatul Muhsinin insyaallah terjauh dari yang namanya namimah. Karena sesungguhnya di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah itu mengutus malaikat, ada malaikat setengahnya dari neraka dan setengah dari api, setengahnya dari salju. Salju itu es gitu. Wa yaqulu kama alata, sebagaimana menggabungkan antara api dan air. Begitu juga sebagaimana Allah baina qulubi ibadika sholihin, sebagaimana kita dilembutkan atau diikatkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Insyaallah bapak-bapak yang hadir saat ini insyaallah tergolong orang soleh. Terus tambahannya ma ahdatsa 'abdul, tidak ada pembahasan, tidak ada percakapan, tidak ada omongan seorang hamba yang mana suatu persaudaraan karena Allah kecuali Allah mempercakapkan atau mengomongkan satu derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkumpulan saat ini Allah berikan surga. Kalau kita berapa kali nih kita ngumpul nih, setiap malam Selasa kita selalu berkumpul di setiap malam Selasa. Setiap malam Selasa udah berapa surga yang diciptakan oleh Allah dan menciptakan malaikat. Bahkan di hadis itu ya. Man nadharal ulama nadratan fafabiha wa rabbullah malakan yastaghfiru ila yaumil qiyamah. Bahkan di hadis lain, barang siapa yang memandang orang soleh, kita mandang kepada Ustadz Saiful dengan kebaikan, kita mandang siapa saja dengan kebaikan karena Allah, karena senang karena Allah, perkumpulan karena Allah, kita pandang nih Pak, hanya saling mandang karena Allah, maka Allah akan memberikan satu malaikat untuk memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barokah enggak Pak? Barokah. Udah kita berkumpul, udah dapat nikmat, udah dapat ciptaan malaikat, udah diberi surga. Ini sudah 18 menit. Lanjut. Cukup. Oke. Lanjut untuk kedepannya. Insya Allah. Semoga panjang umur. Amin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kita saling mengingat, bukan saya menjadi guru antum, akan tetapi kita saling belajar. Karena kenapa? Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari goyang ibu sampai ke liang lahat. Saya umur saya 60 tahun, saya tak perlu dinasihati, perlu karena adino nasihat. Oke Bapak-bapak, cukup. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga barokah semuanya, keluarga Bapak barokah, perkumpulannya barokah, anaknya barokah, cucu cicitnya barokah, rumahnya juga barokah. Setelah ini Bapak ke rumahnya, insya Allah berkah yang ada di sini, insya Allah mengalir cahayanya. Mungkin hanya dapat saya sampaikan. Dan Allah yakum wal minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau ada kebaikan tadi itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.